Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita lanjutkan lagi materi yaitu dari kitab Lisani, ya, dari buku metode Lisani, di mana di sini disebutkan bahwasanya fiil berdasarkan objeknya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ya, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim itu adalah yang tidak tidak membutuhkan objek. Nah, di sini bisa dilihat adalah fiil yang cukup dengan subjeknya, tidak membutuhkan objek. Ya, contohnya seperti karuma Muhammadun, Muhammad itu mulia, atau koma Zaidun, si Zaid telah berdiri. Iya, maka ini adalah fiil yang lazim. Bagaimana kita bisa mengetahui fiil itu lazim? Kita bisa melihat dari bentuk wazannya. Ya, di situ dituliskan dalam kitab ini, ya, yang bentuk wazannya adalah, bisa dilihat, ini kurang jelas ya. Kita perbesar lagi coba. Buat apa lebih jelas ya. Wazannya fa'ula atau wazannya infa'ala atau wazannya if'anda atau wazannya if'anda atau wazannya if'andala atau wazannya if'alanda, itu adalah bentukan wazan-wazan yang menunjukkan bahwa fiil tersebut adalah fiil yang lazim yang tidak membutuhkan objek. Lalu dalam bentukan yang lain di mana fiil itu ada yang muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Nah, ini pun nanti dibagi menjadi 3 macam. Ada yang membutuhkan satu buah maf'ul atau satu buah objek. Ada juga yang membutuhkan maf'ula ini atau 2 buah objek sampai salah sama fa'il, 3 buah objek sekaligus. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, membutuhkan objek hanya satu saja. Contohnya kata qara'a, ada juga kata kataba. Lalu ada juga yang membutuhkan dua objek sekaligus. Contohnya kata manaha, kata sa'ala, kata a'to, kata andama, kata kasa atau albasa, dan juga kata mana. Dan juga kata-kata yang bermakna af'alul qulub. Af'alul qulub itu adalah fiil-fiil yang berhubungan dengan pekerjaan hati. Ya, di mana ulama membagi dua, yaitu yang bermakna meyakini, ya, seperti kata ro'a, alima, daro, ta'allama, wawajada, dan wa alfa. Ini meyakini, ya. Rujhan atau zon, ya, bermakna zon. Zonna, khala, hasiba, ja'ala, haja, ada, za'ama,
dan hab juga yang bermakna af'alu tahwil yang artinya berubah atau menjadi. Sayyara, rodda, taroka, takhida, ittakhadha, ja'ala, sama wahaba. Ini semua adalah bermakna tahwil, yaitu berubah. Ya. Lalu yang terakhir adalah yang membutuhkan sekaligus 3 fiil. Contohnya aro, a'lama, anba'a, nabba'a, juga kata akhbaru, khayyaru, haddasa. Yang semua ini bermakna memberitahu atau menceritakan. Ya, kita bahas di sini. Kita ulang lagi secara global. Ya. Jadi berdasarkan kebutuhannya terhadap maf'ulnya atau objeknya, fi'il itu dibagi jadi dua. Ada fi'il yang lazim, adalah fi'il yang cukup dengan subjeknya dan tidak membutuhkan objek, seperti kata ini koma zaidun, ini tidak membutuhkan objek. Ya, juga ada fi'il yang muta'adi, fi'il yang membutuhkan objek. Ya, membutuhkan maf'ul. Fi'il muta'adi itu ada 3 macam. Pertama yang hanya membutuhkan satu objek seperti kataba zaidun adarsa. Juga ada yang membutuhkan 2 objek sekaligus seperti a'to zaidun muhammadan al-hadiyata. Ya, kata muhammadan ini objek yang pertama, sedangkan kata al-hadiyah itu adalah objek yang kedua. Ataupun yang terakhir, langsung membutuhkan 3 objek sekaligus. Contohnya kata akhbaro. Akhbaro zaidun muhammadan al-ustadha hadiran. Ini langsung 3 objeknya. Maf'ulnya 3. Salah sama fa'il. Maf'ul pertama adalah kata Muhammad, Muhammadan di sini. Al-ustadha, maf'ul yang kedua, sedangkan maf'ul yang ketiga adalah hadiran. Ya, jadi ini langsung 3 maf'ul. Ya. Sekali lagi ringkasnya, jadi fi'il itu secara global dari segi objeknya ada yang lazim, tidak membutuhkan maf'ul atau objek, juga ada yang muta'adin yaitu membutuhkan objek. Lalu yang membutuhkan objek atau yang muta'addi ini itu pun nanti dibagi menjadi 3 macam. Ada yang hanya membutuhkan satu objek, satu maf'ul saja, ada yang membutuhkan 2 maf'ul sekaligus, sampai ada yang membutuhkan 3, yaitu salah sama fa'il. Ya. Lalu kita belajar jenis fi'il yang lainnya. Ya, yang sudah kita pelajari. Di mana dari segi bentuknya juga fi'il itu ada bentukan yang maklum, yang biasa kita lihat dalam tasrifan, yang ada fa'ilnya, jelas begitu. Dan juga nanti ada yang majhul, di mana nanti yang fa'ilnya itu dihilangkan, lalu digantikan oleh naibul fa'il yang asalnya adalah maf'ul bihnya. Jadi kalau yang maklum ini asalnya adalah dari bentukan fi'il yang tadi itu yang muta'addi, karena asalnya fa'ilnya itu, ya, naibul fa'il itu asalnya dari maf'ul bih, begitu. Iya. Kita lihat bentukan maklum ya seperti biasa. Contoh kata fa'ala yaf'ulu. Ini adalah bentukan maklum. Ya. Sedangkan yang bentukan majhul adalah contohnya yang madhi sama yang mudhari. Contohnya fu'ila yuf'alu. Ya. Sebagaimana kita sudah membaca kemarin kaidahnya, fi'il madhi, ya, untuk madhinya sebelum akhir dikasrohkan. Ya. Ini fu'ila. Jadi ini yang ainnya dikasrohkan. Dan huruf-huruf yang berharokat sebelumnya itu didomahkan. Jadi fu'ila. Jadi fa ini sebelumnya. Ya. Sedangkan kalau yang mudhari kaidahnya huruf sebelum akhir difathahkan ini ya. Yang ain fi'ilnya ini. Dan
huruf mudharaahnya didomahkan. Huruf mudharaah itu yang depan ini. Jadi yang suka disingkat dalam bentukan apa namanya, singkatannya ana itu bisa depannya itu hamzahnya ya, nun atau tak. Itu sebutnya huruf mudharaah yang disingkat dalam kata ana itu didomahkan. Ya, itu kaidahnya. Ya, jadi kita ulang lagi, fiil berdasarkan aktif dan pasifnya, nah, atau disebutnya maklum dan majhulnya, itu ada yang maklum, ada yang majhul. Di mana maklum itu adalah istilah dari yang aktif, yaitu kata kerja yang subjek pelakunya itu disebutkan. Ya, contohnya kata kataba atau libu adarsa. Ya, di sini disebutkan fa'ilnya ada jelas, juga maf'ulnya. Sedangkan kalau yang majhul, kata kerja yang subjek pelakunya tidak disebutkan, tidak diketahui. Ya, makanya sebutnya majhul. Jadi si fa'ilnya itu tidak ada, dihilangkan begitu. Lalu mengganti kedudukan fa'ilnya itu adalah maf'ulnya tadi. Ya, di sini ya. Di sini kan maf'ulnya adarsa. Maka setelah berubah si fi'il ini asalnya kata-kata bentuknya maklum, lalu diubah menjadi bentukan majhul, dikasrohkan sebelum akhir i ini dan didomahkan dari awalnya. Ku tiba, asalnya kata ba jadi kutiba. Ya, asalnya menulis jadi ditulis. Ya, jadi dipasifkan kalau dalam bahasa Indonesia analoginya. Jadi kutiba. Nah, ini berubah yang asalnya sebagai maf'ul maka menjadi sebagai naibul fa'il istilahnya. Naibul fa'il. Ya, sekarang kita coba lihat bentukan majhulnya. Ya, ini bisa dilihat bentukan maklum sama majhul. Ya, kata fa'ala menjadi fu'ila. Ya, kaidahnya seperti yang kita sudah pelajari. Sebelum akhir dikasrohkan dulu dan huruf sisanya sebelumnya didomahkan. Ya, jadi fu'ila. Af'ala menjadi uf'ila. Fa'ala jadi fu'ila. Ya, fa'ala jadi fu'ila. Ifta'ala jadi uftu'ila. Ya, ini jadi dikasrohkan dulu ininya sebelum akhir dan harokat-harokat sebelumnya difathahkan. Ya, dan seterusnya ya bisa kita pelajari sama ya. Dan juga kalau yang maklumnya dari yang mudhari sekarang kita bahas yang mudhari'nya. Maklumnya yaf'ulu, lihat huruf fi'il mudhari'ahnya kita lihat semuanya ya jadi menjadi yu. Jadi huruf mudhari'ahnya didomahkan. Sedangkan huruf sebelum akhir ini difatahkan. Yuf'alu asalnya ulu jadi yuf'alu. Lalu yang kedua jadi yuf'alu dan seterusnya. Ya, itu kaidahnya. Jadi huruf sebelum akhir difathahkan dan huruf mudharaahnya dikasrohkan, apa didomahkan, maaf. Ya. Nah, misalnya ini. Yufa lalu yutafa lalu. Ya, seperti itu. Ya. Semoga jelas ya. Kita hari ini jadi kita sudah mempelajari fiil itu ya, dari segi membutuhkan objeknya ada yang lazim sama muta'adi, ada pula fiil yang yang dari segi maklum dan majhul begitu. Ya, majhul itu yang digantikan atau dihilangkan fa'ilnya digantikan oleh objeknya menjadi naibul fa'il.
Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.